Kok kenapa dari 10 tanda besar harus tanda besar yang paling pertama itu berupa sebuah azab yang pedih? Ya karena memang perjalanan peradaban manusia sudah sampai ke titik yang layak diazab, yaitu di babak keempat ini. Ya, cepat atau lambat babak keempat ini akan berlalu, Pak. Cepat atau lambat sistem Dajjal ini bakal runtuh. Gitu. Ya, saya meminjam istilahnya Ahmad Thompson, seorang penulis dari Inggris Muslim. Dia menyebut the so-called New World Order ini, tatanan dunia baru sekarang ini, pada hakikatnya adalah sistem Dajjal. Ya. Sebuah tatanan yang dirancang oleh para pemimpinnya untuk menjadi semacam gelaran karpet merah untuk menyambut kedatangan Al-A'war, si mata sebelah, Dajjal. Dan Allah Ta'ala rupanya sudah punya rencana yang Masya Allah. Rencana itu adalah ketika mereka sudah sangat yakin Dajjal bakal keluar, ya, pemimpin mereka bakal segera berkuasa di muka bumi ini, tiba-tiba Allah datangkan sesuatu peristiwa yang menyebabkan batallah, ya, eksistensi sistem Dajjal ini. Dan peristiwa itu adalah datangnya tanda-tanda besar, ya. Karena tanda besar yang paling pertama seperti yang sudah kita bahas kemarin adalah ad-dukhan. Ad-dukhan ini, kabut asap ini disebabkan oleh batsyatal kubra, hantaman keras dari langit. Kisfan minas sama'i saqitan, bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit yang akan menimbulkan bencana besar. Dan Allah sendiri sampai mengatakan hadza adzabun alim, ini azab yang pedih. Kok kenapa dari 10 tanda besar harus tanda besar yang paling pertama itu berupa sebuah azab yang pedih? Ya karena memang perjalanan peradaban manusia sudah sampai ke titik yang layak diazab, yaitu di babak keempat ini. Makanya saudaraku rahimakumullah, ini yang harusnya terus-menerus menjadi beban pikiran kita, Pak. Ya, kita harusnya mikir nih, kapan nih dukhan terjadi? Ya, karena sudah dekat sekali pasti. Dia sudah dekat sekali. Tidak lama lagi ada sebuah hadis Nabi mengatakan di akhir zaman umat ini akan mengalami khasfun wa maskhun wa qadhfun. Khasfun itu artinya pembenaman bumi. Maskhun itu artinya perubahan rupa, wajah berubah. Sedangkan qadhfun artinya bongkahan batu berjatuhan dari langit. Nah, ini 3 perkara ini mewakili tanda-tanda besar yang awal datang. Sebagaimana yang diuraikan Syekh Mubayyad, tanda-tanda besar yang awal datang kan 3 ini. Dukhan, pembenaman di timur, pembenaman di barat. Sedangkan 3 yang Nabi sebutkan tadi, di akhir zaman umatku akan mengalami khasfun, pembenaman bumi, qadhfun, perubahan rupa, dan maskhun, hujan batu. Ya. Nah, khasfun ini ya pembenaman bumi di timur di barat. Qadhfun itu perubahan rupa, itu kaitan dengan orang-orang kafir dan munafik. Ketika mengalami terpapar dukhan, ya, mereka kan membengkak badannya. Kepala mereka dirasakan seperti kepala hewan yang terpanggang, ya. Makanya keluar cairan dari lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, lubang dubur, ya kan? Maka rupa mereka berubah. Gitu. Terus bongkahan batu berjatuhan dari langit, hujan batu, ya itu tadi batsyatal kubranya. Nah, ketika Nabi mengatakan ini, seseorang bertanya, mata dzaka ya Rasulullah, kapankah 3 fenomena itu akan terjadi? Nabi mengatakan itu akan terjadi kalau 3 hal sudah menyemarak, ya, sudah ramai. Yang pertama kata Nabi, al-qainat. Al-qainat itu para penyanyi perempuan. Yang kedua al-ma'azif, alat-alat musik dimainkan. Dan yang ketiga syuribatil khumur, minuman keras sudah diminum. Nah, kalau kita tanya 3 perkara ini sekarang sudah semarak belum? Kita harus jawab dengan adil, Pak. Sudah atau belum? Sudah dan belum, Pak. Sudah kalau di masyarakat kafir barat, masyarakat kafir timur juga. Ya, 3-tiganya lengkap. Di masyarakat muslim, mayoritas muslim, dari 3 ini ada 1 yang masih ketahan. Apa itu? Syuribatil khumur, minum khamar, ya kan?
masih ketahan dia. Karena apa? Masyarakat muslim ya untuk menerima khamr itu sebagai perkara yang mudah ditemukan, mudah diminum di mana-mana, itu nggak terlalu gampang gitu. Nah, ini yang membuat kita harusnya benar-benar membayangkan ya, kalau ini berjalan cepat gitu kan, ya tentu cepat pula lah jadwal akan datangnya dukhan itu. Karena apa? Nabi bilang 3 syaratnya itu. Penyanyi wanita muncul, alat-alat musik digunakan, dimainkan, dan minuman keras sudah ya semarak. Benar, kalau di masyarakat barat kafir, masyarakat kafir timur ya kan sudah ramai ini. Karena lengkap 3-tiganya. Tapi kalau di negeri muslimin kan masih kecegat yang satu nih. Cuma sampai kapan dia bisa kecegat? Sedangkan negeri yang ada haramainnya saja, Mekah dan Madinah, sedang berubah dengan cepatnya, Pak. Sedang berubah dengan cepatnya ke arah liberal, ke arah membolehkan apa selama ini tidak dibolehkan. Ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, karenanya kita sangat meyakini perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima di satu sisi adalah tanda positif, karena itu berarti kedatangan Al-Mahdi, pemimpin kita, dan itu berarti kita akan mulai memasuki babak kelima, babak di mana Islam kembali berjaya dan keadilan tegak, setegak-tegaknya, seadil-adilnya. Cuma seiring dengan itu kita harus sadar, makin dekat Al-Mahdi muncul, dunia ini bukan semakin aman, bukan semakin nyaman, ya kan? Dunia ini akan semakin banyak tantangannya. Baik, karenanya Nabi sampai mengatakan ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Kukabarkan berita gembira diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini pada saat perselisihan antar manusia semakin menjadi-jadi, pada saat gempa-gempa semakin banyak berlangsung, dan pada saat dunia sudah dipenuhi dengan kezaliman secara merata, dan kehadiran Mahdi akan mengubahnya menjadi penuh keadilan secara merata. Makanya sebelum Al-Mahdi muncul, kita percaya akan terjadi masa transisi penuh ujian, bahkan 10 tanda besar bermunculan. Dan tanda besar yang paling awal, dukhan, bersamaan dengan hantaman keras, akan menimbulkan dampak-dampak yang merubah wajah dunia kita secara drastis ya. Akan berubah wajah dunia kita secara drastis. Pertama, efek dari dukhan dan hantaman keras, peta dunia berubah karena akan terjadi vast continental landslides, pembenaman bumi berskala benua ya. Wilayah timur terbenam, wilayah barat terbenam ya. Kita tidak memastikan, cuma kita menduga kuat inilah wilayah yang bakal terbenam. Karena apa? Karena seandainya ada bongkahan batu yang jatuhnya di tengah Samudra Pasifik, tentu dia akan menimbulkan gelombang tsunami yang kelasnya kelas mega tsunami. Ketinggiannya ratusan meter dinding airnya. Kalau dia bergerak ke kanan, dia akan menenggelamkan wilayah barat, Amerika Utara, Amerika Selatan. Ya, maka dia akan hilang dari peta bumi kecuali wilayah-wilayah dataran tingginya, gunung-gunungnya. Cuma yang tadinya gunung berubah jadi pulau kan. Begitu juga yang bergerak ke kiri, dia akan menghantam wilayah Asia Timur, sehingga wilayah-wilayah itu akan hilang dari peta bumi kecuali wilayah dataran tingginya, gunung-gunungnya. Cuma berubah menjadi pulau. Dan lagi kita meyakini wilayah inilah yang akan hilang, akan terbenam. Karena apa? Negeri-negeri ini tidak ada disebut di dalam hadis-hadis mengenai ghazawat fi akhir zaman, peperangan-peperangan di akhir zaman. Kita nggak ada dengar peperangan di mana Nabi menyebut nama negeri Amerika terlibat di dalamnya. Nggak ada. Ya. Mungkin Anda akan mengatakan, ya jelas aja Nabi nggak nyebut Amerika. Lowong waktu itu Amerika belum ada. Gitu. Kan mungkin bisa membantah begitu kan? Tapi jangan salah, ada sebuah hadis tentang akhir zaman yang menjelaskan tentang peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Itu disebutkan oleh Nabi SAW bahwa ketika perang muslimin lawan Yahudi, maka muslimin berada di sebelah timur Allahumma sholli ala Muhammad, Nahrul Urdun, Sungai Jordan, dan pihak Yahudinya di sebelah barat dari Nahrul Urdun, Sungai Jordan. Periwayat hadis ini ketika mengutip hadis ini, menyampaikan hadis ini, mengatakan ketika
Nabi mengatakan hal itu, kami nggak tahu Jordan itu di mana, Urdun itu di mana, karena nggak ada negeri Ordan waktu itu, ya kan? Artinya kalau Nabi mau atas pengetahuan dari Allah, bisa aja kan disebut juga negara Amerika kan? Walaupun waktu itu belum ada negara Amerika, sebagaimana Sungai Jordan disebut. Padahal waktu itu nggak ada negeri Jordan. Yang ada semua wilayah itu namanya Syam. Sebagaimana hal itu ya begitu juga dengan Amerika.